Selamat datang di channel kita Sipil Kevindra yang hebat yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang beton maning yang ya. Oke. Dan untuk mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Karena like, share, komen, subscribe itu gratis. Jika ada pertanyaan ataupun mungkin sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa tolong komen di kolom komentar. Oke, yuk kita langsung gas ya. Ini adalah contoh perhitungan tentang beton ya. Nanti kita akan belajar tentang campuran beton K225 dengan metode yang ada di lapangan, yaitu dengan dengan perbandingan 1 sak semen ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat beton campurannya di lapangan ini yang biasa dilakukan pekerja di lapangan dengan campuran 1 sak semen. Nah, dengan 1 sak semen ini kita akan mendapatkan berapa kebutuhan pasir, split, dan airnya. Oke, yuk kita langsung saja. Nah, ini adalah contoh ya. Ini contoh analisa harga satuan SNI ya. Ini nomornya, mutunya K225. Kalau yang belum tahu K225 itu maksudnya apa ya, dia dites kuat tekan dengan silinder ataupun kubus. Ini biasanya dengan kubus ya. K itu kubus, identik dengan kubus. Sampai hancur itu ketemu 225 kg per meter persegi. Slam adalah kelecakan atau workability untuk mengukurnya di lapangan itu. Nah, itu ukurannya 12 plus minus 2. Ini kalau kata orang itu ini slam normal ya. Nanti diukur, dicek slam, terus diukur, dia ketemu berapa? Nah, ketemunya 12 plus minus 2. Artinya apa? Artinya dia dicek, dikatakan masuk itu antara 10 sampai 14 cm ya, seperti itu ya. Nah, mengingatkan kembali juga tadi kan K225 benda ujinya kubus. Bagaimana kalau benda ujinya silinder? Apakah bisa? Ya tetap bisa. Tapi nanti kita konversi lagi ke kubus, yaitu dia dibagi dengan 0,83 ya Pak di BP seperti itu. Kita lanjutkan saja ini komposisinya ya. Ada semen 371 satuannya kilo, pasir 698 satuannya kilo, split 1047 satunya kilo, dan air 215 liter. Perbandingan W per C, kalau yang belum tahu W per C itu water cement ratio ya, perbandingan air dan semen ya. Dan ada juga yang mengatakan fast faktor air semen ya, 0,58. Ini angka dari mana? Yaitu angka dari ini, perbandingan namanya water berarti air dibagi dengan semen. Nah, temu 0,58 seperti ini ya. Nah, ini komposisinya sudah dapat dari SNI. Terus kita kemana lagi son? Kita hitung berat satuannya. Nah, caranya gimana? Caranya ya, karena kita itu acuannya kan kalau perbandingan itu kan ke semen ya. Kalau di lapangan perbandingan berat 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 atau mungkin ada yang mungkin 1, 2, 4 atau berapa ya. Itu acuannya ke semen, makanya kita hitungnya seperti ini. Kita ulangin dulu biar nggak mumet. Gampang. Perbandingannya berarti ke semen, berarti semen dibagi di semen. Ini langsung dibagikan ke semennya, langsung ketemu 1. Nah, pasirnya gimana? Karena perbandingan semen ya, pasirnya dibagi dengan semen.
splitnya dibagi dengan semen. Airnya dibagi dengan semen, ces, nah ketemu. Nah, ini kalau dengan perbandingan berat misalnya ember atau mungkin dolak lah, ember atau dolak ember biasa di lapangan, berarti semennya 1 ember, 1,9 pasir, split 2,8 dan airnya 0,6. Ya, seperti ini ya. Ini kalau perbandingannya berat misalnya dengan ember. Nah, bagaimana kalau kita dengan perbandingan 1 sak semen ukurannya 50 kilo? Wah, ini kalau yang sering ke lapangan mungkin paham. Ya, kita mau membuat campuran beton, ukurannya berapa? 1 sak semen. Nah, 1 semen masukin ke molen. Nah, terus kita ngitung split pasir airnya gimana ya. Bagaimana cara kita menghitungnya? Ya, kita lanjutkan saja. Nah, perbandingnya 50 kilo ya. Jadi yang jadi patokan sekali lagi saya ingatkan adalah semennya ya. Semennya 50 kilo. Terus kita ini langsung ketemu. Berarti semennya ketemu 50 kilo. Nah, terus gimana untuk pasirnya? Pasirnya tadi kan sudah ketemu nih 1,9. Ini kan 1,9 dikalikan 50 kilo. Ketemu nih 94,07. Splitnya 2,8 kali 50 ketemu 141,11 kilo. Airnya 0,6 kali 50 ketemu 28,98. Nah, jadi kalau di lapangan nih, misalnya nih ini K225 ya. Kita mau buat beton mutu K225. Nah, ukurannya 1 sak semen 50 kilo. Nah, tinggal kita nyuruh Pak 1 sak semen 50 kilo masukin ke molen, diaduk. Pasirnya berapa? 94. Masukin, splitnya masukin, airnya tuangin. Nah, jadi ketemunya seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini kondisinya masih kondisi SSD misalnya. Ini kan kondisinya kan desain ini ya kondisinya SSD ya. Kalau yang belum paham SSD namanya saturated surface area, artinya dia kering permukaan. Misalnya ini batu ya, di luarnya kering tapi di dalamnya biasa kan itu ada airnya ya, resapan air masuk ke dalamnya. Terus gimana caranya? Ya kita koreksi maning. Ada namanya koreksi kadar air. Nah, koreksi kadar airnya. Kadar air itu ada di 2 material saja ya. Cuma pasir dan split, 2 material ini. Semen tidak ada ya. Cuma di material alam ini. Nah, misalnya nih kadar airnya pasir 5,6, penyerapan atau absorpsi ya. Absorpsi material 3,1, splitnya kadar air 0,5, penyerapan 1,5. Ya, ini sudah ketemu ya. Terus angka-angka ini dari mana? Angka ini tentunya dari pengetesan kadar air. Nah, terus yang ini dari pengetesan berat jenis. Jadi pengetesan berat jenis material itu menghasilkan berat jenis SSD dan penyerapan ini ya. Seperti itu. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Kadar air dikurangi penyerapan dibagi 100 kalikan jumlah material ya. Ya, ini mengingatkan kembali maksudnya kenapa harus ada koreksi kadar air? Ya karena itu kondisi ideal di lab. Karena pada kenyataannya material itu kan ditaruh di lapangan, bisa mungkin kena panas, kena hujan, makanya perlu dikoreksi kadar air. Kalau gimana kalau nggak dikoreksi kadar air? Ya nggak jadi beton. Ada 2 kemungkinan kalau tidak dikoreksi ya. Pertama, betonnya encer. Yang kedua, betonnya kekentelen. Nah, nggak tercapai selamnya. Ya, bisa selamnya over, bisa selamnya kurang. Ya, kurang dari rencana tadi. Ya, seperti itu ya. Jadi ini sangat penting. Kalau nggak ada koreksi kadar air, ya rata di beton. Ajur nanti betonnya ya. Oke. Nah, ini ada pasirnya, kita hitung. Nah, ini cara ngitungnya gimana? Gampang hitungnya.
ini sama dengan tadi apa? Kita ngitung kadar air kurangi penyerapan sesuai materialnya bagi 100 dikali 100 dikalikan gini aja. Nah, karena jumlah materialnya tak taruh di belakangnya ya, 94,07. Nah, ini kalikan 94,07 ketemu 2,35 ya. Terus dia dijumlah lagi dengan material. Nanti setelah ini ketemu dijumlah dengan material pasirnya tadi. Nah, sudah ketemu 96,42. Ini sudah ketemu ya, 96,42 kilo. Splitnya juga sama, caranya gampang kok. Kadar air kurangi penyerapan bagi 100 dikalikan splitnya. Nah, ini ketemu min, ini minus ya, minus 1,41 ditambah dengan jumlah splitnya. Nah, terus dijumlahkan ketemu 139. Nah, sudah ketemu, jadi pasirnya sama splitnya ini. Nah, terus bagaimana dengan air? Nah, airnya kan tadi 28,98 ya. Rumusnya jumlah air dikurangi dengan jumlah ini. Nah, ini jumlah itu ya, yang tadi kita hitung ya. Nah, makanya ini dua ini dijumlah nanti. Nah, seperti ini. Ini ketemunya plus. Ya. Jadi 2,98 dikurangi 0,941 ya. Ketemunya, ini kok belum ada ketemunya tuh. Ketemunya ini tak kurangi dulu. Nah, ketemunya ini ya. Jadi 28,04 liter. Gampang kan? Nah, setelah itu kita rekap. Nah, mengingatkan kembali, ini bisa plus ya, bisa minus tergantung jumlahnya nih. Ya, kalau dia minus di sini misalnya min 0,0941, ya di sini plus dikurangi min ya jadinya nambah. Kalau ini jadi airnya berkurang ya. Setelah itu kita koreksi. Nah, seperti ini. Semuanya 50, pasirnya 96, split 1,139, airnya 28,04 ya. Gampang kan? Ini setelah koreksi kadar air, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan nilai selam yang sesuai. Kalau tidak ada koreksi ini, selamnya saya yakin ada dua kemungkinan tadi. Kalau nggak encer ya kental. Berarti kalau dua-duanya itu nggak kecapai ya strength-nya pasti juga nggak sesuai, seperti itu. Oke ya, bila dari rekan-rekan semua ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, jangan lupa untuk menulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Yuk kita selesai.